Sebuah kisah mahakarya terbaik dari S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya berlatar belakang kerajaan Singasari. Dengan bangga kami persembahkan kepada sahabat Permata TV tercinta semuanya dengan judul Kisah Pelangi di Langit Singasari. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-113. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Kepu Sindet, orang yang berwajah mayat itu pun terkejut bukan buatan, sehingga justru karena itu sejenak ia terpaku diam. Ia melihat Empu Sodo dengan kecepatan yang hampir tidak kasat mata, meloncat menghantam dada Wong Sarimpat yang sedang tertawa terbahak-bahak. Ternyata Empu Sodo telah melanggar kehormatan diri sebagai seorang sakti yang disegani. Ia telah mulai menyerang sebelum musuhnya bersiap. Dalam pada itu Wong Sarimpat yang sama sekali tidak menyangka bahwa Empu Sodo akan berbuat demikian, tidak sempat untuk mengelakkan diri atau menangkis serangan itu. Selagi ia terlena oleh kegembiraan hatinya yang seakan-akan membakar segenap dadanya ketika ia melihat Empu Sodo ketakutan, namun tiba-tiba terasa seakan-akan Gunung Kawi runtuh menimpa dadanya. Kalau yang melakukan serangan itu kuda sempana atau Jundaka, bahkan keduanya sekaligus, maka Wong Sarimpat tidak akan dapat digeser setapak pun dari tempatnya. Bahkan ia akan tertawa semakin keras. Tetapi yang menyerang dengan tiba-tiba sebelum ia bersiap itu adalah Empu Sodo, orang yang setingkat dengan Wong Sarimpat itu sendiri. Dengan demikian, maka Wong Sarimpat tidak dapat mencegah ketika dirinya sendiri terbanting jatuh. Bahkan kemudian serasa dadanya menjadi pecah. Sekali ia menggeliat dan mencoba untuk segera bangkit, namun ia memerlukan waktu untuk melakukannya. Tetapi Empu Sodo yang telah merendahkan dirinya dengan licik itu tidak berhenti dengan serangan itu. Selagi Kepu Sindet masih tercekam oleh perasaan terkejut, maka tongkatnya telah terayun deras sekali. Hampir tidak ada senggang waktu dengan serangannya atas Wong Sarimpat. Kepu Sindet yang terkejut itu pun tidak sempat menghindar, tetapi ia mampu bergerak cepat pula. Dengan tangannya ia menahan serangan Empu Sodo yang menyambarnya secepat tatit. Tetapi ternyata tongkat Empu Sodo masih lebih keras dari tubuh Kepu Sindet yang hampir sekeras batu padas. Tongkat itu adalah tongkat Empu Sodo, tongkat seorang yang pilih tanding, sehingga tongkat itu bukan sekedar tongkat untuk mencari jalan di malam yang gelap. Terasa perasaan sakit yang sangat telah menyengat tangan Kepu Sindet. Seperti Wong Sarimpat, ia mengeluh pendek. Tetapi yang terasa sakit pada Kepu Sindet hanyalah sebelah tangannya. Tangan kirinya bukan dadanya seperti Wong Sarimpat yang bahkan nafasnya menjadi semakin sesak. Dengan demikian, maka perkelahian di antara mereka telah dimulai oleh sebuah serangan yang licik, sehingga Kepu Sindet yang kemudian menyadari keadaan berteriak marah sekali. "Hei, empu yang gila, kau ternyata tidak lagi merasa dirimu berharga untuk menjaga kehormatanmu. Kau mulai dengan sebuah serangan yang licik dan hina. Apakah kau tidak mengenal tata kehormatan dalam setiap perselisihan?" Empu Sodo kembali memutar tongkatnya dan meluncurlah sebuah serangan yang dahsyat mengarah ke dada Kepu Sindet.
Kepu Sindet yang belum dapat menyesuaikan diri sepenuhnya itu segera meloncat mundur. Namun tongkat Empu Sodo mengejarnya. Sekali lagi Kepu Sindet terpaksa menangkis serangan itu dengan tangannya. Dan sekali lagi terasa tongkat itu seperti menggigit tulangnya. Gila kau Empu Sodo! Tidak ada tatanan kehormatan yang mengikat aku seperti tidak ada kebiasaan dan adat yang dapat mengikat kalian. Teriak Empu Sodo tidak kalah kerasnya. Suaranya bergetar dalam nada yang tinggi. Ternyata Empu Sodo itu pun telah dibakar oleh kemarahan yang akhirnya meledak. Mungkin aku berbuat curang dan licik, tetapi maaf, aku terpaksa melakukannya. Aku tidak mau menjadi bangkai makanan anjing-anjing liar. Dalam pada itu Wongsa Rimpat telah berdiri di atas kedua kakinya, tetapi dadanya serasa akan pecah dan nafasnya seakan-akan telah menyumbat lubang-lubang hidungnya. Sekali ia terhuyung-huyung, namun kemudian ia dapat menguasai keseimbangannya dengan mantap. Cundaka yang terkejut pun kini telah menyadari apa yang terjadi. Ternyata gurunya telah mulai. Sudah tentu ia tidak akan dapat berpangku tangan. Meskipun ia bukan lawan yang berarti bagi Wongsa Rimpat, namun Wongsa Rimpat telah terluka di bagian dalam. Wongsa Rimpat itu seolah-olah telah menjadi sangat lemah dan tidak lagi mampu berbuat sesuatu. Karena itu, maka nafsunya untuk melawan Wongsa Rimpat yang kasar itu segera berkembang di dalam dadanya. Dengan serta-merta ia menarik pedangnya dan siap menghadapi setiap kemungkinan. Ia terkejut ketika ia mendengar Empu Sodo berteriak, "Cundaka dan kuda sempana, tinggalkan tempat ini, cepat! Kau hanya memenangkan perlombaan lari dengan Wongsa Rimpat. Jangan mencoba melawan." Tetapi Cundaka menjadi ragu-ragu. Ia melihat Wongsa Rimpat telah hampir mati. Apakah ia tidak akan dapat membunuhnya dengan pedangnya itu? Ia tinggal menghunjamkan pedang itu ke dada orang yang berdiri pun hampir tidak mampu itu. Berdiri kaku di tempatnya. Sejenak ia benar-benar kehilangan akal. Apakah yang harus dilakukannya? "Jangan gila!" Kembali Empu Sodo terdengar berteriak, tetapi Cundaka tidak segera pergi. Sekali ia memandang kuda sempana dengan sudut matanya, namun kuda sempana masih berdiri kaku di tempatnya. Sejenak ia benar-benar kehilangan akal. Apakah yang harus dilakukannya? Dalam pada itu terdengar Kepu Sindet yang sedang berkelahi dengan Empu Sodo berkata, "Wongsa Rimpat, jangan kau bunuh kuda sempana. Ia adalah anak muda yang baik hati, jujur dan mengerti apa sebabnya dilakukan. Sayang, jika jatuh ke tangan Empu Sodo yang licik, yang lain itu terserahlah kepadamu. Aku hanya memerlukan sepasang matanya saja." Empu Sodo tidak tahu pasti maksud Kepu Sindet dengan kata-katanya itu. Mungkin ia benar-benar ingin menangkap kuda sempana hidup-hidup sebagai orang yang dianggapnya cukup mengerti tentang Mahesa Agni dan Ken Dedes. Apalagi kuda sempana dan Empu Sodo tidak sempat berbicara terlampau banyak. Ia telah mengaku bahwa ia adalah pelayan dalam istana Tumapel yang banyak mengetahui seluk-beluk istana itu. Tetapi mungkin juga dengan demikian Kepu Sindet hanya ingin mencegah kuda sempana supaya tidak melawan adiknya yang terluka itu bersama-sama dengan Cundaka dengan cara yang licik pula. Kepu Sindet berpura-pura membiarkan kuda sempana akan tetap hidup. Namun apabila lawan yang lain telah binasa, maka akan datang giliran pada anak muda itu. Karena itu, maka Empu Sodo itu pun segera berteriak pula, "Kuda sempana, jangan terpengaruh.
Kepu Sindet hanya ingin mencegah kalian bertempur berpasangan melawan Wong Sarimpat yang hampir mampus itu. Kalau kalian ingin melawan, lawanlah bersama-sama. Kalau sempat, lebih baik tinggalkan tempat ini. Semakin cepat semakin baik. Kini Kepu Sindet telah benar-benar berada dalam keadaan yang mantap untuk melawannya. Namun tangan kirinya telah terluka. Terasa setiap kali tulang-tulangnya seperti menjadi retak karena pukulan tongkat Empu Soto. Kepu Sindet itu pun kemudian tidak membiarkan dirinya hancur dan tulang-tulangnya patah oleh tongkat empu tua itu. Maka dengan tangkasnya, ia menarik goloknya yang besar dari rangkanya yang tergantung di pinggang. Dengan demikian, maka sejenak kemudian kedua orang itu telah terlibat dalam perkelahian yang sangat sengit. Masing-masing adalah orang-orang sakti yang sukar dicari keseimbangannya. Dalam pada itu kuda Sempana masih berdiri dengan ragu-ragu. Tiba-tiba ia teringat pada saat-saat ia harus berkelahi melawan Mahesa Agni di Bendungan, kemudian di Panawijen. Namun keduanya ia terusir karena kekalahan yang dialaminya. Kemudian ia berhasil membunuh Wiraprana dan membawa Kendedes. Tetapi ia harus berhadapan dengan Witantra. Sekali lagi ia gagal. Dan ia kemudian terlempar dengan hinanya ke atas tangga serambi istana atas permintaan Kendedes yang ingin melepaskan sakit hatinya. Dengan demikian, maka ia adalah seorang buruan. Kuda Sempana itu berdiri membeku di tempatnya. Ia melihat Cundaka telah siap dengan pedangnya. Namun sekali lagi ia mendengar kembali suara hatinya pada saat ia berkelahi melawan Witantra. Kendedes bagiku adalah lambang keteguhan tekadku. Kalau aku tidak mampu mempertahankannya, maka dalam persoalan-persoalan yang lain, aku pun akan selalu gagal. Kuda Sempana menjadi semakin ragu-ragu. Apakah ia akan tetap dalam pendiriannya itu meskipun dengan perubahan? Kini ia telah bertekad, kalau ia gagal maka lambang keteguhan tekadnya itu akan dihancurkannya sama sekali lewat kehancuran yang akan dialami oleh Mahesa Agni, orang yang paling dibencinya. Kuda Sempana tersadar ketika ia melihat gurunya dan Kepu Sindet tiba-tiba meloncat dekat di mukanya. Dengan serta-merta ia meloncat mundur. Namun ketika ia telah tegak kembali di atas kedua kakinya, maka ia masih saja dicekam oleh kebimbangan. Kalau ia membiarkan perkelahian itu, maka berarti ia telah mengkhianati gurunya. Tetapi kalau ia memihak gurunya dan bersama-sama dengan Cundaka mencoba membunuh Wong Sarimpat, maka kembali ia akan mengalami kegagalan menghadapi Mahesa Agni. Dadanya berdesir ketika sekali lagi ia mendengar gurunya berteriak, "Cundaka, jangan gila, tinggalkan orang itu atau berdua melawan bersama-sama, jangan berbuat sendiri." Cundaka pun menjadi ragu-ragu. Ia melihat Wong Sarimpat berjalan terhuyung-huyung ke arahnya. Sekali-kali orang itu meraba dadanya yang serasa pecah. Namun matanya masih memancarkan kemarahan yang membara. Dengan ujung jari tangan kirinya, ia menunjuk wajah Cundaka sambil berkata serak tersendat-sendat, "Jangan lari tikus kecil, aku masih mampu membunuhmu." Cundaka mundur selangkah, tetapi pedangnya kini telah terjulur lurus mengarah ke dada Wong Sarimpat, dada yang telah berhasil dilukai oleh Empu Soto. Namun ketika Wong Sarimpat maju selangkah lagi, Cundaka itu pun surut pula selangkah sambil berpaling memandangi saudara seperguruannya, Kuda Sempana. Tetapi Kuda Sempana itu pun masih juga berangan-angan.
Apakah kematian Cundaka dan guru sendiri akan merupakan korban yang harus aku relakan untuk melakukan rencanaku? Sekali lagi kuda Sempana mendengar gurunya berteriak. Kau sudah terpengaruh oleh suara iblis ini, kuda Sempana. Jangan kau sangka bahwa kau akan mendapatkan apa yang telah mereka janjikan. Kepu Sindet yang tangan kirinya telah terluka itu sempat juga berkata, kasihan kau, kuda Sempana. Mungkin kau tidak mengerti kenapa kami ingin membunuh gurumu. Sebelum gurumu ini aku singkirkan, maka kau tidak akan dapat mengingkari rencana itu. Sebab di belakang semua perbuatannya tersembunyi pamrih yang tidak kau ketahui. Aku akan mengatakannya kelak apabila gurumu telah menjadi bangkai. Kata-kata Kepu Sindet terputus oleh serangan Empu Soto yang semakin dahsyat. Tongkatnya sekali-kali berhasil menyusup ke dalam lingkaran gerakan pedang Kepu Sindet. Bahkan sekali-kali tongkat itu berhasil pula menyentuh tangannya yang sakit, sehingga tulang-tulangnya semakin lama terasa seolah-olah menjadi semakin remuk. Gila, katanya di dalam hati. Empu tua itu tahu benar bahwa tanganku hampir patah. Namun betapapun juga, akhirnya kuda Sempana menyadari bahwa ia tidak dapat membiarkan guru dan saudara seperguruannya. Betapapun ia menjadi ragu-ragu, tetapi terdengar kata-kata hatinya melonjak-lonjak. Itu adalah gurumu. Dengan mata yang tidak berkedip, kuda Sempana melihat gurunya bertempur. Hilanglah segala kesan ketuaan Empu Soto. Kini Empu Soto itu seolah-olah menjadi seekor burung seriti yang sedang menari-nari di udara. Namun Kepu Sindet melawannya dengan tangkas. Goloknya berputar dan terayun-ayun dengan dahsyatnya. Kekuatan orang itu benar-benar mengagumkan. Golok yang besar itu di tangannya seolah-olah tidak lebih dari sebatang gelagah alang-alang. Pertempuran itu semakin lama menjadi semakin seru, seperti pertempuran di dalam dada kuda Sempana. Dalam keraguan-raguan, ia mendengar gurunya berteriak dengan penuh kecemasan. Cundaka! Hei, Cundaka! Apa kau sudah benar-benar gila? Lari cepat! Tetapi Cundaka melihat Wong Sarimpat sudah hampir mati. Dengan sebuah sentuhan yang tidak berarti orang itu pasti sudah akan jatuh telentang. Dan ia segera akan menghunjamkan pedangnya di dada orang liar itu. Betapa gurunya berteriak-teriak, namun perasaan sombong di dalam dadanya telah memaksanya untuk tetap berada di tempatnya. Bahkan ia sesumbar di dalam hatinya. Hei, Wong Sarimpat, betapa nistanya Cundaka yang bergelar Mbau Rekso kali elo. Namun aku adalah laki-laki juga seperti kau. Sekarang, kenapa aku harus menghindarkan diri sedang kau sudah hampir menjadi bangkai? Wong Sarimpat menjadi semakin dekat dan Cundaka masih mendengar gurunya berteriak. Tetapi ia ingin bahwa ia berhasil membunuh Wong Sarimpat itu. Karena itu, tiba-tiba Cundaka itu pun memekik tinggi. Dengan satu loncatan yang garang, ia menyerang Wong Sarimpat dengan pedangnya mengarah dada. Oh, terdengar Empu Soto mengeluh. Kemudian katanya, nasibmu memang terlampau jelek, Cundaka. Tetapi Cundaka tidak mendengar. Ia sedang dimabukkan oleh keinginannya membunuh Wong Sarimpat yang disangkanya hampir mati karena luka di dadanya. Kuda Sempana melihat serangan itu. Ia mendengar gurunya memerintahkan kepadanya
untuk bersama-sama dengan Cundaka menghadapi Wongsa Rimpat. Betapa ia masih dikuasai oleh kebimbangan, namun tangannya telah menarik pedangnya pula. Sekali ia melangkah maju, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Matanya seakan-akan meloncat dari pelupuknya. Dengan mulut ternganga, ia meneriakkan sesuatu, tetapi kata-katanya tidak lagi dapat dimengerti. "Sudah nasibmu, Cundaka," geram Empu Sodo sambil bertempur. Yang terdengar adalah suara para Wongsa Rimpat. Betapa luka menghentak-hentak dadanya, namun ia tertawa terbahak-bahak. Ternyata Cundaka yang mencoba menusuk dada Wongsa Rimpat itu telah mengalami nasib malang. Dengan kecepatan yang tidak disangka-sangka oleh Cundaka, Wongsa Rimpat berhasil menghindarkan dirinya. Cundaka yang memastikan bahwa pedangnya akan menyentuh lawannya yang disangkanya sudah tidak mampu bergerak itu, terdorong oleh tenaganya sendiri. Tiba-tiba terasa sebuah tangan yang kuat menangkap lehernya. Demikian kuatnya sehingga terasa lehernya hampir terputus karenanya. Ketika sekali lagi ia mencoba meronta, maka terasa jari-jari tangan itu seolah-olah menghunjam ke dalam kulitnya dan berangsur-angsur tenaganya menjadi kian lemah. Dengan sisa tenaganya, Cundaka segera menggerakkan pedang yang masih berada di tangannya. Ia melihat sepasang kaki yang renggang di sampingnya, tetapi demikian pedangnya terayun, terasa kaki Wongsa Rimpat mengenai pergelangannya, sehingga pedangnya pun terlepas dan jatuh di tanah. "Kuda Sempana, cepat berbuatlah sesuatu!" teriak Empu Sodo. Kuda Sempana maju pula selangkah. Kini ia telah mencabut pedangnya. Ketika ia melihat Cundaka tidak berdaya, maka timbullah perabaan iba di dalam hatinya. Cundaka itu telah pernah berusaha membantunya pula, namun tiba-tiba kembali Kuda Sempana tertegun. Ia melihat Cundaka yang tidak berhasil melepaskan tangan Wongsa Rimpat itu mencoba menghimpun kekuatan lahir dan batinnya. Dalam keadaannya itu ia masih mencoba membangunkan kekuatan Aji Kalabama. Demikian ia merasa siap dengan kekuatannya itu. Maka sambil membungkuk karena tekanan tangan Wongsa Rimpat pada lehernya itu, Cundaka mengayunkan tangannya memukul lambung Wongsa Rimpat. Namun Wongsa Rimpat menyadari apa yang akan terjadi. Dengan kekuatan yang ada padanya, maka terkaman jari itu pun diperketat. Suatu kekuatan yang tiada taranya telah menjalar di jarinya, sehingga Cundaka itu pun tiba-tiba menjadi lemah seperti dilepasi seluruh tulang belulangnya. Empu Sodo yang melihat muridnya mencoba membangun kekuatan terakhir itu pun menjadi berdesah. Tak ada gunanya. Dan sebenarnya lah, ketika Wongsa Rimpat melepaskan tangannya, maka Cundaka itu pun jatuh dengan lemahnya di tanah. Kekuatan yang telah mulai tumbuh dan menjalari tangannya tiba-tiba seperti dihisap oleh kekuatan yang tak dimengertinya. Bahkan segenap kekuatan yang ada padanya, kini Cundaka tidak lebih dari sehelai daun yang layu. Terasa betapa sakit segenap tubuhnya dan betapa nafasnya menjadi sesak. Sekejap ia menyesal bahwa ia tidak menuruti nasihat gurunya. Namun sekejap kemudian ia telah menemukan kekuatan batinnya kembali. Adalah wajar bahwa dalam setiap perkelahian itu salah satu pihak akan mengalami kekalahan. Mati adalah akibat yang telah dimengertinya. Sejak pertama-tama ia menggantungkan pedang di lambungnya dan mati itu kini menghampirinya. Karena itu, dalam kelemahan, Cundaka bahkan menjadi tenang,
Meskipun tenaganya telah habis, namun ia masih sempat melihat gurunya bertempur dan melihat kuda Sempana berdiri, termangu-mangu dengan pedang di tangan. Mudah-mudahan guru dapat membalaskan dendamku, desisnya. Suaranya perlahan-lahan dalam nada yang sangat rendah. Tetapi Empu Soto mendengar kata-kata itu. Hati orang tua itu pun menjadi sangat terharu ketika ia melihat muridnya pasrah kepada maut yang telah siap untuk memeluknya. Kuda Sempana yang berdiri dalam kebingungan tiba-tiba tersadar bahwa ia sedang menghadapi bahaya yang sama besarnya dengan bahaya yang telah menelan Cundaka. Karena itu, maka segera ia mencoba memusatkan perhatiannya kepada ujung pedangnya dan kepada Wong Sarimpat. Ditindasnya setiap perasaan ragu-ragu dan disingkirkannya setiap harapan akan membalas dendam terhadap Mahesa Agni dengan alat kedua orang liar itu. Meskipun harapan itu selalu saja menyentuh-nyentuh hatinya, kuda Sempana itu pun kemudian menggeretakkan giginya. Ia masih melihat saudara seperguruannya menggeliat, dan sekali lagi Cundaka itu mencoba berkata, "Aku sudah tidak dapat membantu guru lagi." Sekali lagi dada Empu Soto tersentuh. Murid itu diambilnya karena Cundaka yang menyebut dirinya Mbau Rekso Kali Elu itu dapat memenuhi permintaannya, dapat memberinya berbagai macam barang dan uang, bukan karena suatu keyakinan bahwa muridnya itu akan dapat meneruskan cabang perguruannya. Namun ketika ia melihat anak itu hampir sampai pada ajalnya, maka hatinya melonjak-lonjak. Kemarahannya pun menjadi semakin menyala di dalam dadanya. Tiba-tiba hati orang tua itu berkata, "Ya, aku akan mencoba membalaskan dendammu, anakku." Tiba-tiba Empu Soto itu pun melenting meninggalkan lawannya. Gerak yang tiba-tiba dan hampir secepat tatit meloncat di udara itu tidak segera dapat diikuti oleh Kebu Sindet. Namun sebagai seorang yang telah dipenuhi oleh pengalaman, maka segera Kebu Sindet dapat menangkap maksud Empu Soto. Dengan loncatan yang panjang Kebu Sindet mengejarnya, tetapi Kebu Sindet terlambat sekejap. Tongkat Empu Soto telah terjulur lurus ke dada Wong Sarimpat. Alangkah terkejutnya Wong Sarimpat yang sedang menikmati kemenangannya itu ketika ia melihat Empu Soto meloncat ke arahnya. Dan ketika ia melihat tongkat orang tua itu terjulur lurus ke dadanya, maka ia menjadi gugup. Kalau dadanya tidak sedang terluka, maka serangan itu sama sekali tidak akan membingungkannya. Ia mampu bergerak secepat Empu Soto, tetapi kini betapa sakit tulang-tulang ikanya. Setiap geraknya pasti menumbuhkan rasa pedih pada isi dadanya itu. Namun ia tidak mau mati karena serangan itu. Betapapun sakitnya, tetapi ia harus mengerahkan segenap kemampuannya. Karena ia tidak mendapat kesempatan untuk meloncat, maka satu-satunya cara yang dapat menolongnya adalah menjatuhkan diri. Sementara itu ia mengharap kakaknya akan datang menolongnya. Demikianlah, dengan serta-merta Wong Sarimpat mencoba menjatuhkan dirinya, mendahului tongkat Empu Soto. Meskipun dadanya terluka, namun ia masih juga mampu bergerak cepat, sehingga dadanya terlepas dari dorongan tongkat orang tua itu. Tetapi Empu Soto tidak membiarkannya bebas sama sekali dari serangannya.
dengan satu putaran ia menghantamkan tongkatnya pada punggung lawannya. Sekali lagi Wong Sarimpa terpaksa mencoba menghindarkan diri dengan berguling di tanah. Namun kali ini Wong Sarimpa yang sudah tidak mampu mempergunakan segenap kekuatannya itu tidak berhasil membebaskan dirinya sama sekali. Sekali lagi ia terpaksa mengalami cedera. Kali ini lengannya telah terkena tongkat Empu Soto yang sedang menjadi sangat marah itu. Terdengar Wong Sarimpa mengumpat pendek. Perasaan nyeri telah menusuk tulangnya. Serasa tulangnya telah menjadi retak pula karenanya. Namun dengan demikian, karena nafsu Empu Soto untuk membunuh Wong Sarimpa terlampau menguasai perasaannya, maka sejenak ia menjadi lengah bahwa Kepu Sindet sedang mengejarnya. Empu tua itu mendengar kuda sempana berteriak pendek dan terasa sebuah getaran menyentuh punggungnya. Cepat ia meloncat ke samping sambil merendahkan dirinya. Kali ini ia berhasil menghindari sambaran golok Kepu Sindet. Tetapi ketika golok itu terayun melampaui tubuhnya yang sedang merendah, terasa telinganya seakan-akan menjadi pecah. Ternyata kaki Kepu Sindet berhasil menyambar kepalanya, menyentuh telinga kanannya. Untunglah bahwa Kepu Sindet tidak berhasil mempergunakan sepenuh kekuatannya karena tarikan goloknya sendiri. Meskipun demikian, Empu Soto itu pun terdorong selangkah dan jatuh terguling di tanah. Namun seperti singkat, orang tua itu segera melenting berdiri. Tongkatnya masih tergenggam erat di tangannya, tetapi kini kepalanya menjadi pening. Bahkan serasa dunia ini berputar di sekelilingnya. Gila! Orang itu mengumpat di dalam hati. Ketika ia melihat Kepu Sindet menyerangnya kembali, maka sementara orang tua itu hanya berhasil menghindar sambil mencoba menenangkan dadanya. Sementara itu, Wong Sarimpa pun telah duduk kembali, tepat di samping Cundaka yang terbaring lemah. Betapa kemarahan Wong Sarimpa itu menghujam jantungnya. Maka ketika tiba-tiba dilihatnya Cundaka di sampingnya, dengan serta-merta ia merangkak dan menangkap leher orang yang sudah tidak berdaya itu. Dengan gigi gemertak, ia menekankan 10 jari-jari tangannya ke leher Cundaka yang tidak dapat melawannya sama sekali. Kuda sempana yang meloncat dengan pedang di tangan ternyata terlambat. Cundaka sudah benar-benar mati, dicekik oleh Wong Sarimpa. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Pelangi di Langit Singasari pada episode berikutnya. Sampai jumpa.